Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyusun dan mempresentasikan makalah yang berjudul Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Syariah yang mencakup bahasan tentang perdagangan saham syariah, sistem perdagangan, dan peran dari IDX. Nah, mungkin Anda pernah kepikiran, gimana sih caranya investasi tapi tetap sejalan sama prinsip-prinsip syariah? Tenang, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya, dari A sampai Z. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan jalan lewat 5 topik utama. Pertama, kita bedah dulu fondasinya, yaitu prinsip dasarnya. Lanjut, kita lihat regulasi atau aturan mainnya. Ketiga, nah ini yang penting, gimana cara praktisnya buat kita mulai investasi. Keempat, kita bakal intip sistem canggih yang ada di belakangnya. Dan terakhir, kita kenalan sama siapa aja sih yang jagain pasar ini. Yuk, langsung mulai. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Karena, ya buat ngerti gimana pasar modal syariah bekerja, kita harus paham dulu apa sih yang jadi pilar-pilarnya. Inilah sebetulnya yang jadi pembeda utama yang bikin dia unik dibandingkan pasar konvensional. Jadi pertanyaan besarnya, apa sih yang bikin sebuah investasi itu jadi halal? Jawabannya ternyata sederhana, semuanya bermuara pada 3 larangan utama yang jadi tiang penyangga seluruh sistem ini. 3 hal inilah yang memastikan setiap transaksi itu adil, transparan, dan pastinya berkah. Larangan pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah riba. Gampangnya, ini adalah semua tambahan atau bunga dari transaksi utang piutang yang nggak didasari sama aktivitas ekonomi yang nyata. Jadi, uang itu harus bekerja untuk menciptakan nilai, bukan sekedar menghasilkan lebih banyak uang dari pinjaman. Yang kedua, kita harus menghindari yang namanya gharar. Ini artinya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam investasi syariah, semua harus terang benderang. Kontraknya, objek transaksinya, harganya, semuanya harus jelas di awal. Tujuannya apa? Supaya nggak ada pihak yang dirugikan atau muncul sengketa di kemudian hari. Dan yang terakhir, kita dilarang melakukan maisir. Ini pada dasarnya adalah judi atau spekulasi, yang untung-untungan. Jadi keputusan investasi itu harus didasari analisis yang matang, bukan tebak-tebakan. Makanya transaksi yang sifatnya spekulatif banget, kayak short selling atau margin trading, itu jelas nggak boleh di sini. Oke, sekarang kita udah tahu 3 pilar larangannya. Terus, siapa yang memastikan semua ini ditaati? Nah, disinilah kita masuk ke buku aturan mainnya. Ada kerangka regulasi yang solid banget yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini nggak muncul tiba-tiba loh. Kalau kita lihat lini masanya, ini adalah sebuah proses panjang. Dimulai dari fatwa dasar di tahun 2003, terus disempurnakan lagi dengan fatwa tentang mekanisme perdagangannya di 2011, sampai ada aturan-aturan teknis dari OJK setelahnya. Ini nunjukin kalau pengembangan pasar modal syariah di negara kita itu serius dan terstruktur. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita, sebagai investor, bisa ikutan? Ternyata prosesnya cukup jelas dan bisa kita bagi jadi 4 langkah praktis. Langkah pertama, Anda harus buka rekening efek syariah. Ini beda ya sama rekening biasa. Kalau udah punya, langkah kedua adalah memilih saham. Tapi ingat, sahamnya harus yang ada di dalam daftar efek syariah atau DES. Udah nemu yang cocok? Langkah ketiga tinggal lakukan transaksi lewat platform online khusus. Dan terakhir, ada proses penyelesaian T+2. Artinya butuh 2 hari kerja sampai saham itu resmi jadi milik Anda. Sekarang, kita ngintip sedikit dapurnya yuk. Gimana caranya semua transaksi tadi bisa berjalan lancar dan tetap patuh syariah? Jawabannya ada di sebuah sistem canggih yang namanya Sharia Online Trading System atau biasa disingkat SOTS. Nah, disinilah letak kehebatannya. SOTS ini dirancang bukan cuma sebagai platform, tapi juga sebagai penjaga otomatis. Sistem ini secara default hanya akan menampilkan saham-saham yang sudah lolos seleksi syariah. Dan yang lebih keren, fitur-fitur terlarang seperti transaksi margin itu otomatis dinonaktifkan. Jadi, investor bisa lebih tenang, gak perlu takut salah langkah. Tentu, seperti teknologi lainnya, SOTS ini punya 2 sisi. Kelebihannya jelas, investor dapat jaminan kepatuhan syariah, transparansi, dan pastinya ketenangan hati. Tapi, ada juga batasannya. Pilihannya jadi lebih fokus hanya pada saham-saham di DES, dan beberapa strategi trading yang agresif juga nggak bisa dilakukan. Pertanyaan terakhir, siapa sih yang jadi wasit di lapangan? Siapa yang memastikan semua pemain mengikuti aturan dan ekosistemnya tetap sehat? Disinilah peran Bursa Efek Indonesia, OJK, dan DSN MUI menjadi sangat krusial. Jadi, BEI, OJK, dan DSN MUI ini kerja bareng. Tugas utama mereka ada 3. Pertama, mereka yang menyusun dan secara berkala memperbarui daftar efek syariah. Kedua,
Mereka menetapkan standar kepatuhan bagi perusahaan yang mau masuk daftar. Dan ketiga, mereka terus-menerus mengawasi pasar untuk menjaga integritasnya. Merekalah penjaga gawangnya. Jadi, dari semua yang kita bahas, kita bisa lihat sebuah sistem yang luar biasa, di mana etika dan profit bisa berjalan beriringan. Dengan dukungan teknologi SOTS yang canggih dan regulasi yang jelas, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Mungkinkah model investasi yang adil dan transparan seperti ini suatu saat nanti menjadi standar baru investasi di masa depan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di panggung dunia?